Pada tahun 1976, sebuah kru televisi sedang melakukan syuting di sebuah taman hiburan tua di California. Mereka membutuhkan sebuah properti, sebuah mayat gantung. Benda itu terlihat seperti properti biasa. Tubuh seorang pria tergantung dari tali. Wajahnya sudah rusak, kulitnya mengering. Pakaiannya terlihat seperti berasal dari zaman yang sangat berbeda. Salah seorang kru kemudian mencoba menarik tubuh itu. Dan tiba-tiba, tangannya terlepas. Bukan tangan palsu, bukan manekin, melainkan tangan manusia sungguhan. Orang-orang di lokasi segera menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mayat itu ternyata bukan properti. Itu adalah jasad seorang pria yang telah meninggal. Lebih dari 60 tahun sebelumnya. Seorang bandit Amerika yang gagal menjadi legenda ketika masih hidup. Namun justru setelah kematiannya, jasadnya menjalani kehidupan kedua yang jauh lebih aneh daripada kehidupan pertamanya. Bagaimana mungkin mayat seorang bandit bisa dipajang di tempat hiburan selama puluhan tahun? Siapa yang memindahkan jasadnya? Mengapa orang-orang memperlakukannya seperti benda pertunjukan? Dan bagaimana akhirnya identitasnya diketahui? Ini adalah kisah Elmer McCurdy. Manusia yang bahkan setelah mati tidak pernah benar-benar beristirahat. Elmer McCurdy lahir pada tahun 1880 di Washington County, Maine, Amerika Serikat. Masa kecilnya tidak banyak diketahui. Namun ketika dewasa, McCurdy memilih kehidupan yang jauh dari kata normal. Ia bekerja sebagai pekerja kasar dan sempat mempelajari keahlian mekanik. Ia juga memiliki pengalaman sebagai tentara. Tetapi kehidupan setelah itu mulai berubah. McCurdy mulai tertarik dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kejahatan. Pada awal abad ke-20, wilayah Amerika bagian barat masih dipenuhi kota-kota kecil, jalur kereta api, tambang, dan komunitas terpencil. Kereta api menjadi salah satu simbol kemajuan Amerika. Tetapi bagi para perampok, kereta api juga menjadi target yang sangat menarik. Di sanalah uang dan barang berharga berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan McCurdy ingin mengambil bagian dari kekayaan tersebut. Masalahnya, ia bukan perampok yang sangat sukses. Bahkan sebagian besar aksinya berakhir jauh dari gambaran perampokan spektakuler seperti yang sering digambarkan dalam film. McCurdy dikenal menggunakan bahan peledak untuk membobol brankas dan merampok kereta. Ia memiliki pengetahuan mengenai bahan peledak. Namun kemampuannya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam salah satu aksinya, ia bahkan gagal mendapatkan hasil yang diinginkan karena ledakan justru merusak uang yang hendak ia curi. Ada cerita bahwa ia pernah mengatakan dirinya tidak ingin mencuri uang dalam bentuk yang tidak bisa digunakan. Ia menginginkan perak, bukan uang kertas. Karena menurutnya, perak bisa dilebur dan digunakan tanpa mudah dilacak. Pemikiran tersebut menunjukkan bagaimana McCurdy berusaha menghindari penangkapan. Tetapi pada kenyataannya, karir kriminalnya tidak pernah mencapai tingkat seperti Jesse James atau Billy the Kid. McCurdy bukanlah legenda besar ketika masih hidup. Ia hanyalah seorang bandit kecil yang terus berpindah tempat, mencoba mencari kesempatan berikutnya. Dan kemudian, datanglah aksi terakhirnya. Pada bulan Oktober 1911, McCurdy dan beberapa rekannya merencanakan perampokan. Targetnya adalah sebuah kereta api di Oklahoma. Mereka percaya kereta tersebut membawa sejumlah besar uang. Namun informasi yang mereka miliki ternyata salah. Alih-alih mendapatkan kekayaan besar, mereka justru hanya memperoleh sedikit uang. Perampokan tersebut gagal. McCurdy kemudian melarikan diri. Tetapi aparat mulai mengejarnya. Beberapa waktu kemudian, McCurdy bersembunyi di sebuah tempat bernama Pawhuska, Oklahoma. Ia berada di sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Namun polisi akhirnya berhasil menemukan lokasinya. McCurdy tidak menyerah begitu saja. Ia menolak keluar. Dan ketika polisi mendekat, terjadi baku tembak. Peluru beterbangan. McCurdy mencoba mempertahankan diri. Namun pertarungan tersebut hanya berlangsung sebentar. Pada akhirnya, sebutir peluru mengenai tubuhnya. Elmer McCurdy tewas. 7 Oktober 1911. Usianya sekitar 31 tahun. Dan disinilah kisah yang sebenarnya dimulai.
Karena setelah McCurdy meninggal, tidak ada keluarga yang segera datang mengambil jasadnya. Dan jasad tersebut kemudian menjadi bagian dari kisah yang sangat tidak biasa. Pada awal abad ke-20, ketika seseorang meninggal tanpa keluarga yang datang mengambil jasadnya, situasinya bisa sangat berbeda dari sekarang. McCurdy dimakamkan di Oklahoma. Namun kisahnya tidak berhenti di pemakaman. Beberapa orang kemudian mulai mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan dengan McCurdy. Salah satu orang yang tertarik adalah seorang pengurus rumah duka bernama Joseph Johnson. Johnson kemudian mengambil alih jasad McCurdy. Namun ada masalah. McCurdy telah diawetkan, dan tubuhnya kemudian ditempatkan dalam peti. Orang-orang datang melihat jasad tersebut. Dan disinilah muncul sebuah kebiasaan aneh. Mereka mulai membayar untuk melihat mayat bandit yang baru saja meninggal. Ya, mayatnya dijadikan tontonan. Pengunjung memberikan uang untuk melihat Elmer McCurdy. Dan Johnson menyadari bahwa jasad tersebut bisa menghasilkan keuntungan. McCurdy yang semasa hidupnya gagal menjadi bandit terkenal, justru mulai menghasilkan uang setelah mati. Selama beberapa tahun, jasad McCurdy tetap menjadi tontonan. Tubuhnya dipakaikan pakaian, diletakkan dalam posisi berdiri atau duduk, dan diperlihatkan kepada orang-orang yang ingin melihat bandit mati. Salah satu kisah paling terkenal menyebutkan bahwa pengunjung bahkan menaruh uang di dekat tubuh McCurdy. Pada saat itu, tidak banyak orang yang menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar pertunjukan. Mereka sedang melihat jasad manusia yang sebenarnya. Bukan patung, bukan manekin, bukan replika, tetapi tubuh seorang pria yang telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian, keadaan menjadi semakin aneh, karena jasad McCurdy mulai berpindah tangan. Pada tahun-tahun berikutnya, jasad McCurdy berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Dunia pertunjukan keliling Amerika pada masa itu sangat besar. Ada sirkus, ada pertunjukan aneh, ada museum kecil, ada wahana hiburan, dan di beberapa tempat, orang-orang bersedia membayar untuk melihat sesuatu yang dianggap tidak biasa. Jasad McCurdy menjadi bagian dari dunia tersebut. Ia dipindahkan, dipamerkan, dan kemudian dijual kembali. Setiap kali berpindah tangan, orang-orang baru mungkin bahkan tidak mengetahui seluruh kisahnya. Mereka hanya tahu bahwa mereka memiliki sebuah mayat bandit. Dan selama puluhan tahun, tidak ada yang benar-benar memastikan identitasnya. Tubuh tersebut akhirnya berada jauh dari tempat McCurdy meninggal. Dan seiring waktu, jasadnya mulai terlihat semakin mengerikan. Kulit mengering, tubuh mengeras, namun ia tetap dipajang. Pada pertengahan abad ke-20, jasad McCurdy akhirnya masuk ke lingkungan hiburan yang lebih modern. Ia dikaitkan dengan berbagai tempat pertunjukan dan atraksi. Jasadnya bahkan pernah digunakan sebagai objek dalam lingkungan industri film. Namun identitas sebenarnya semakin terlupakan. Generasi berganti. Orang-orang yang mengetahui sejarahnya meninggal. Dokumen hilang. Nama McCurdy berubah menjadi sekadar cerita. Sementara tubuhnya tetap berpindah. Pada satu titik, jasad tersebut bahkan berada di sebuah taman hiburan di Long Beach, California. Dan disinilah nasib McCurdy akhirnya berubah. Tahun 1976, sebuah produksi televisi sedang melakukan syuting di tepi quai. Salah satu adegan membutuhkan sebuah tubuh yang digantung. Para kru melihat sebuah figur yang tampak seperti mayat. Mereka mengira itu hanyalah boneka atau properti. Tidak ada yang terlalu memikirkannya. Sampai seseorang mencoba memindahkannya. Kemudian, lengan figur tersebut patah. Di dalamnya terdapat tulang manusia. Bukan plastik, bukan kayu, bukan logam, tulang. Seketika suasana berubah. Orang-orang menyadari bahwa mereka telah menggunakan sesuatu yang sangat mengerikan sebagai properti syuting. Pihak berwenang kemudian dipanggil. Tubuh tersebut diperiksa. Dan akhirnya, identitasnya mulai terungkap. Elmer McCurdy, seorang bandit yang telah meninggal pada tahun 1911. Sudah lebih dari 6 dekade berlalu. Namun jasadnya masih berada di sana. Masih dipamerkan. Masih dianggap sebagai benda hiburan. Para peneliti kemudian menelusuri sejarah tubuh tersebut. Mereka menemukan hubungan dengan jasad McCurdy. Dan perlahan-lahan, potongan puzzle mulai tersusun.
Pria yang selama puluhan tahun dianggap sebagai properti ternyata memiliki nama, memiliki kehidupan, memiliki keluarga, dan pernah menjadi manusia yang hidup. Kisah ini kemudian menarik perhatian publik. Elmer McCurdy akhirnya tidak lagi dikenal hanya sebagai mayat aneh. Ia kembali dikenal sebagai manusia. Seorang pria yang lahir pada abad ke-19. Seorang pekerja, seorang tentara, seorang kriminal, seorang buronan, dan akhirnya, seorang mayat yang dipertontonkan selama puluhan tahun. Setelah identitasnya diketahui, pemerintah akhirnya mengatur agar jasad McCurdy mendapatkan pemakaman yang layak. Pada tahun 1977, lebih dari 65 tahun setelah kematiannya, Elmer McCurdy akhirnya dimakamkan kembali. Ia dimakamkan di Summit View Cemetery, Guthrie, Oklahoma. Kali ini, tidak ada sirkus, tidak ada tiket, tidak ada pengunjung yang membayar untuk melihat mayatnya. Tidak ada kamera, tidak ada panggung, hanya sebuah makam. Dan akhirnya, Elmer McCurdy benar-benar beristirahat. Kisah Elmer McCurdy bukan hanya tentang seorang kriminal, bukan hanya tentang mayat yang ditemukan di taman hiburan. Kisah ini juga menunjukkan sisi gelap dunia hiburan pada masa lalu. Ketika rasa ingin tahu manusia bisa berubah menjadi bisnis. Ketika tubuh seseorang yang telah meninggal dapat diperlakukan seperti barang. Dan yang paling mengerikan, orang-orang yang melihat McCurdy selama puluhan tahun mungkin tidak pernah menyadari bahwa di hadapan mereka terdapat seseorang yang benar-benar pernah hidup. Mereka melihat sebuah atraksi. Tetapi sebenarnya, mereka sedang melihat seorang manusia yang sudah kehilangan haknya untuk beristirahat. Elmer McCurdy meninggal pada tahun 1911. Ia mungkin berharap kisahnya berakhir ketika peluru polisi mengakhiri hidupnya. Tetapi ternyata, kematiannya justru menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Jasadnya dipajang, dijual, dipindahkan, dijadikan tontonan, dan selama lebih dari 60 tahun, dunia lupa siapa dirinya. Sampai suatu hari, seorang kru televisi menarik sebuah tubuh yang mereka kira hanya boneka, dan tangan itu terlepas. Pada saat itulah, dunia kembali menemukan Elmer McCurdy, bukan sebagai bandit, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai seorang manusia. Seorang manusia yang selama puluhan tahun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk benar-benar mati. Dan mungkin bagian paling tragis dari kisah ini bukanlah bagaimana Elmer McCurdy meninggal, melainkan bagaimana setelah kematiannya, tubuhnya masih terus dipaksa menjalani kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Pada akhirnya, setelah lebih dari 6 dekade, ia dikuburkan tanpa pertunjukan, tanpa tiket, tanpa sorotan. Hanya sebuah makam sederhana, yang akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang bandit bernama Elmer McCurdy.